Halo Tribuners Medan, kembali lagi di acara Cakap-Cakap Kuliner Tribun Medan. Kali ini kami akan membahas salah satu restoran yang unik yang bertemakan Arabian yang ada di Kota Medan. Penasaran? Yuk ikutin kita terus ya. Tribuners, sekarang saya sama Kak Lani sudah bersama Abang Lukman Helmi selaku manajemen dari Al Jazeera Restoran. Jadi sekarang ini boleh lah ya Bang, kami nanya-nanya detail tentang Al Jazeera, detail banget nih. Oh boleh, dengan senang hati. Oh dengan senang hati. Kirain nggak boleh. Abang boleh. Abang dong orang Medan, kan orang asal Abang. Oh iya. Nggak, kalau muda juga, muda. boleh Tunggu, tanya tunggu. detail Kak. Tunggu saya tutup dulu ya, biar apa jenggotnya. Mau banget kelihatan muda Iya, ya kan? artis. Harus dong. Enggak, kan tadi kata Bang Lukmannya boleh nanya detail. Kita berarti boleh tanya resep detail ya? Boleh nggak Oh. kira-kira? Kalau resep detail itu yang saya khawatirkan, tuh kan bukan restoran lagi kayaknya. Ada kompetitor jangan. Itu dia ya. Oke deh kalau gitu. Bang Lukman, sebelumnya aku berterima kasih banget, orang Tribun Medan berterima kasih banget karena udah dikasih kesempatan untuk datang ke sini untuk nanya sama Abang. Bisa ngeliat resto barunya juga Iya, ya, cantik makasih. banget loh. Terus tempatnya juga nyaman banget kan Kak ini. Nah Kita ini ada dua pilihan mall. tadi apa aja tuh? Ada yang lesehan dan ada yang duduk ya bang. Duduk, iya. VIP yang ruangan tadi ya, Iya. benar-benar. Nah jadi bisa, bang kalau misalnya duduk di Permadani bisa terbang nggak ya bang? Nanti saya gosok dulu ya, biar keluar jinnya dulu ya kemarin. Kebanyakan nonton film ya. Iya, apa-apa. mana tahu sambil makan mau terbang kita langsung. Oke. Tapi saya juga terima kasih atas untuk Tribun ya, karena telah hadir di hadapan kami dua Sama-sama, wanita. Pak. Dua wanita yang saya rasa sangat cantik sekali. Cuman abang yang bilang kayak gini. Mohon maaf Tribuners kalau Anda mendengar hal-hal yang tidak enak didengar gitu. Dari hati paling dalam loh. Sebelumnya nih, Bang Lukman sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kak mau Kak Lani sama kamu sehat? Sehat, Alhamdulillah, sehat-sehat orang tua lah. Oh iya. Udah tua ya? Iya. Oke deh kalau gitu kita Iya, langsung aja ke topiknya ya. Iya, makasih, Bang makasih. boleh ya izin langsung bang nanya tentang historinya si Al Jazeera ini, kapan berdirinya. Nah ini penting nih. Boleh nih bang, tapi setahu lah nih Al Jazeera ini pindahan dari si di dekat Mutatuli ini, ya? Mutatuli ya. Boleh tahu bang sejarahnya? Baik, terima kasih atas waktunya Kak Lani dan Kak Molly. Untuk Al Jazeera Restoran sendiri itu dibuka dan didirikan pada tahun 2015, itu tepatnya di bulan Oktober. Kemudian dari 2015 kita terus beroperasional sampai tahun 2019 Al Jazeera Restoran and Cafe yang sekarang itu pindah ke Al Jihad. Nah, habis Al Jihad 2019 ke 2020 masih di sana, 2021 kita pindah ke Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim sekarang Nomor berapa, ini. Bang? Kita di nomor 66 sama 19. Ini tanggal berapa mulai bukanya kemarin? Kita di Bang? pertengahan Ramadan kita buka kemarin. Alhamdulillah kita bisa buka dan alhamdulillah kita bisa operasional dengan baik saat ini. Alhamdulillah. Keren ya, jadi udah sempat pindah 3 kali ya dari Iya, Minakuli, alhamdulillah. dari Jalan Abdullah Lubis, terakhir di sini ya. Di sini alhamdulillah alhamdulillah. Kalau misalnya konsep dari tempat dan juga makanan dari Al Jazeera ini seperti apa tuh Bang? Nah ini dia paling utama. Jadi dari segi yang paling utama tonjolkan untuk dari konsep yang pertama dari segi makanan nih Mbak ya. Dari makanan kita lebih nonjolkan dengan namanya Arabian style. Dan tapi tidak menutup kemungkinan suatu saat kami juga akan offer dengan produk-produk yang lain. Contohnya mungkin agak sedikit ke western, mungkin sedikit ke tradisional, mungkin. Tapi untuk saat ini kita lebih menonjolkan yang namanya produk kita yang Arabian style. Contohnya kayak nasi biryani, nasi mandi, ada nasi shawarma, ada mixed grill, ada makora bechamel. Nah, makora bechamel itu masakan Turki Mbak ya. Ini udah kita provide di sini dan alhamdulillah banyak peminatnya. Kemudian dari segi desain gedung untuk saat ini kita lebih ke rumah tapi konsep kearapan. Dan ke Arab-Arapan dan kita lebih nonjol. Bukan Arab maklum bang? Bukan Arab maklum, kita Arab-Arapan. Alhamdulillah itu komen beberapa klien memang mereka komen ke kita, iya bagus konsep sekarang ya. Dia lagi homey,
dan dia lebih hobi dan lebih istilah kita bilang lebih mudah dijangkau karena posisi kita itu kayak Haji Wahid Hasyim posisinya di pinggir jalan dan satu lagi dekat dengan Ucok Durian. Abis makan nasi Arab bisa ke Ucok Durian. Atau dari situ bisa ke Tapi Arab. itu nggak kenyang-kenyang ya tipe manusia kalau yang kayak gitu ya. Perut Arab itu. Tapi kan Bang, ini kan konsep makanannya otomatis dari Arab nih. Iya. Untuk chefnya sendiri atau bahan-bahan makanannya sendiri itu yang buat itu apakah dari Arabnya langsung atau bagaimana? Nah, saya bahas dari chef dulu ya. Itu karena itu kunci kami di situ. Itu Kunci kami, kunci dan gemboknya saya enggak lah ya, bercanda. Dan kunci kita chef kita itu memang kita bilang bukan dari luar, bukan dari Arab maksud saya. Dia sudah ahli di bidang masakan Arab dan dia tuh orang lokal. Tapi bukan orang Medan, dia juga orang luar Medan, tuh Jawa Barat itu Bandung. Dia sudah lama dan sudah expert di masakan Arab. Dan terbukti, alhamdulillah saat ini tamu komen dari rasa yang dibuat oleh Al Jihad, dia lebih kadang suka yakinnya resepnya lebih bagus dari sebelumnya. Banyak sih yang komen seperti itu, dan alhamdulillah kita respon baik. Mudah-mudahan terus tetap komitmen dan istiqomah dengan konsep yang ada. Kemudian dari segi bumbu atau apa-apa kita bahan ya, kondimen atau ingredientsnya kita memang sih ada beberapa item yang kita bisa beli lokal, ada juga nanti di luar. Kita di luar tuh dengan cara mungkin kita harus pesan ya, kayak biasa Mbak ya. Itu memang ada beberapa item yang mungkin harus dibeli di luar. Import juga berarti ya? Ada yang impor juga. Wow, Contohnya kita beras ya, beras kita itu luar biasa ya, sangat owner sendiri itu sangat concern betul dengan namanya beras. Karena beras itu kalau berasnya bagus, otomatis rasa juga bagus. Berarti itu berasnya Iya. sendiri itu nggak dari Indonesia juga? Enggak dari Indonesia. Kan beda. Beda dia. Itu beras. Molly sering makan yang beras yang mana, Mbak? Yang harga paling murah sih yang di sembako. Tapi sebetulnya beras dari awal owner kita memang concern banget dengan beras, dan alhamdulillah itu terbukti dan terjawab dengan komen dari tamu. Memang beras itu beras yang bagus, hasil juga bagus. Yang saya dapat informasi itu beras yang nomor 1 ya untuk basmatinya. Konsisten ya Bang, dari beras awal buka sampai sekarang tetap nomor 1 ya tetap Bang, nomor 1 kita pilih, karena kayak manapun kepuasan pelanggan itu selalu prioritas kita utama. Itu sih Mbak. Sangat ada. Terus ada nggak sih, aku jadi penasaran nih untuk bahan baku sendiri kan kebanyakan import nih. Kebanyakan ada barang-barang yang import juga nih bahan bakunya. Terus kalau misalnya import apalagi di masa pandemi gini, saya yakin sih pasti pasarannya bakal naik. Iya. Nah, itu untuk siasatinnya gimana? mengakalinya itu seperti apa sih di masa pandemi seperti ini ya? Nah, kita mensiasati dengan cara gini Mbak ya. Kita memang mensiasati lebih utama kita tetap optimis. Pertama optimis ya, kemudian kita masih beli barang itu memang kita sistemnya jangan terlalu menyetok banyak gitu kalau bahasa kita ya Mbak ya. Mungkin kita tergantung demanding masyarakat market. Kalau kita mungkin ada nama feeling, juga kita bisa bermain feeling atau juga bisa bermain review dengan sebulan sebelumnya. Tapi saya perhatikan mulai dari setelah Ramadan kemarin mungkin agak sedikit turun, ada juga naiknya. Jadi dari situ kita pandai kita mensiasati stok barang. Karena kalau kita beli stok banyak, ada juga barang yang kita bisa stok lama. Ya, Bang? Iya. Ada barang yang kita bisa stok lama seperti kayak beras itu mungkin bisa stok agak lama. Tapi kalau seperti daging kita jangan stok lama. Kita order berdasarkan dengan demanding market yang ada market dan keadaan penjualan. Jadi penjualan misalnya malam rame, kita harus gimana kita stok nggak barang gitu. Sistemnya stocking. Tapi stocking juga kita nggak bisa nyoking banyak-banyak, karena itu kan berpengaruh dengan produk barang sendiri dan produk makanan juga. Berarti untuk harga dari bahan bakunya juga dilihatin ya? Untuk barang soalnya kayak sekarang kan market ya kita bilang lagi pandemi mahal nggak tuh barang. Alhamdulillah kita kan punya customer, punya vendor-vendor yang loyal. Udah dapet maintain relationship kita lah ke mereka. Iya, ya mungkin Bang. kita harus juga ya kita sama-sama paham lah dengan vendor kita gitu Mbak. Oke, next. Saya nampak nice seperti Kira-kira nih Bang, apa sih, ada nggak sih tantangan Bang ketika buka bukan cabang baru sih, tempat baru di Al Jazairah ini, kira-kira ada nggak tantangan? Bukanya di pas pandemik pula kemarin. Iya, di masa pandemi. Nah, ada nggak sih Bang? Tantangan utama kami kita harus kan banyak klien yang mungkin kebanyakan kesasar ya, bahasa kita kesasar gitu. Udah tutup pindah kemana gitu kan. Nah itu tantangan kita, dan kita juga cepat mengantisipasi dengan cara kita harus merespon mereka dan mengirimkan itulah guna database. Itulah guna database. Contohnya ada nomor HP Mbak adik kami yang benar-benar belum ganti nomor HP Mbak ya. Pasti, kita akan kirim SMS atau WhatsApp menyatakan bahwa kita sudah pindah kemari, atau kita rubah di IG kita. Oh berarti di sistem broadcast juga ya? Broadcast juga. Hati-hati Bang, dia sering minta promo nanti. Nggak apa-apa. Saya langsung skip yang pertama. Oh nggak apa-apa, Tribuner.
harus bisa nih. Banyak promo juga berarti ya. Alhamdulillah, Oke, itu alhamdulillah. nanti deh. Nah, tadi kan tantangan di masa pandemik, Bang. Kalau misalnya rahasia bisa bertahan di masa pandemik itu seperti apa? Rahasia utama yang paling utama tetap berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang utama ya, Mbak ya. Tetap berdoa, tetap optimis, tetap yakin bahwa kita tetap bisa maju. Yang kedua, kita tetap bertahan, kita tetap yang namanya klien itulah aset yang utama. Kayak manapun tetap kita maintain. Kalau misalnya dia bilau kemari, tetap kita maintain dengan baik. Rahasia utama itu adalah maintain relationship to the customer with the good excellent service to the guest while we're coming. Nah, buat Tribuners yang nggak ngerti ada teksnya di ada bawah nih. teksnya Ada langsung teks di aja bawah. ya. Itu di Saya bahasa bangga, Jawa ya? Pak. Itu di bahasa Jawa ya? Oh, bahasa Jawa itu ternyata. Saya kira bahasa Makannya Aceh. makanan Arab yang keluar bahasa Jawa. Oh, iya. Nanu nantakal marabiyah lan, nantakal marabiyah la ba'as. Nantakal marabiyah lan. Kalau misalnya kalau abang bisa ngasih servis nih, servis excellent nih sama si customer, ada nggak sih misalnya promo ulang tahun? Misalnya ini aku ulang tahun nih bang, aku dapat nasi biryani, 1 tampan mana tahu, 1 kambing ekor gitu, 1 ekor kambing terbalik. Bakal ada yang kayak gitu nggak sih bang? Tapi ya pasti ya, nama juga appreciate to the guest itu paling utama ya. Kalau misalnya tamu misalnya, aku kan udah pesen banyak nih gitu kan, kasih dong apa, ya kita tetap maintain. Yang paling utama kita jadikan member. Member, wah banyak spendingnya Bu ya, kita nggak mungkin diam dong Mbak sama tamu yang banyak spendingnya, kita loyal, tetap kita akan offer namanya member, tetap kita offer namanya diskon. Yang maka saat kita lagi ada nama sistemnya voucher itu bagi tamu yang spending di kita, dan kita bisa kasih feedback, dia ngasih kita review yang bagus, kita dengan senang hati akan offer voucher ke mereka. Oke, itu syarat dan ketentuan voucher itu maksudnya gimana tuh bang? Kalau voucher sebetulnya saat ini selagi pandemik ini kita memang sebetulnya lebih mengutamakan mereka appreciate ke kita dengan ngasih feedback. Oke. Karena feedback itu paling utama utama kita harus penting dapat. ya. Karena contoh gini, bang ini kok sambalnya kurang pedas, contoh ya. Kemudian mas ini mungkin nasinya mungkin agak sedikit kurang, gitu kurang ya, banyak gitu kan mbak. Oh banyak mungkin bisa. Ya. Kemudian Agak susah kalau kurang kemudian ini ada sedikit shawarma agak sedikit mungkin terlalu banyak sausnya atau gimana. Itu dengan feedback seperti itu mungkin yang kita appreciate ya mbak ya. Karena kan itu akan membangun apapun namanya feedback dari klien atau komen ataupun istilahnya komplain seperti itu adalah sebetulnya bukan menjatuhkan kita, itu terus membuat kita terus bertahan mencari yang terbaik. Nah itu pentingnya. Nah. Penting Jadi sih, cuman si gini ya. pelanggan itu nggak cuma ngerasain di satu sisi aja, Iya. dan Benar. si customer si klien ini merasa oke ya kan bang, tapi kenyataannya pada Tapi gini sih, dari pihak restoran Azazera itu gimana sih cara menghandle semua feedback dari klien? Sedangkan untuk masalah rasa, Iya. masing-masing orang itu beda pasti taste-nya. Ya, nah baik masalah dan rasa masakan itu sebetulnya mbak dia itu relatif mbak sebetulnya. Tapi dari kitchen card tetap dia menerapkan standar dia yang utama. Dari kitchen dari Azazera sendiri standar ya? kita adalah standar yang utama, dan dari klien itu rata-rata dari presentasi komen yang mungkin dari komen asik ya mbak ya, dari sudah 100% yang komen nasi mungkin agak komen nasi itu mungkin ada sekitar 90% yang bagus ya, mungkin 10% mungkin kita bilang komen mungkin nasinya kurang lemak lah atau enggak, itu mungkin kita akan bisa sesuaikan. Nah mungkin kita bisa offer, mbak kalau dari nasinya mungkin nggak bagus, dari yang lain menu gimana contohnya? Contohnya, dari shawarmanya enak kok. Jadi itulah poin utama. Jadi bahwa dari nasi mungkin agak turun, mungkin dari segi yang lain kita agak naik. Jadi mungkin ya mohon maaf ya mbak, mungkin ya gimana, mungkin ada juga komennya taste-nya mungkin mereka kadang ada tamu komen seperti ini, mungkin taste-nya mungkin beda mbak ya, tapi yang saya perhatikan memang sih sudah enak, mungkin maunya saya gitu mbak. Tapi kalau mengatasinya kita tetap kita jangan terpengaruh dengan konsep tamu yang merubah aku mau gini, takutnya akan berantakan. Chef kami tetap akan dengan konsisten dan istiqomah, namanya istiqomah itu dengan konsep yang ada. Jadi maksudnya gimana, cara masak gimana, dan konsepnya gimana, itu tetap kita utamakan. Dan kita tidak rubah. Kecuali mungkin memang rubah, maka ada permintaan khusus. Contohnya si mbaknya mungkin ada order khusus, mbak ada banyak nih, contohnya 30 pack atau mungkin lebih dari 30 pack kita masak, jadi saya mau nasinya gini-gini ya, itu mungkin kita bisa buat. oh gitu. Tapi kalau yang sudah untuk alakat, yang namanya alakat, saat ini kan kalau tamu datang alakat tuh, ya kita tetap pesan kita yang ada. Tapi kalau aku pesan skala besar nih, tapi ngomongnya jangan di hari H. Mungkin jauh-jauh hari, misalnya seminggu sebelumnya aku pesan untuk 30 pack untuk acara di rumah, contoh catering. Ya kita bisa antar, kita bisa buat, mungkin mau gimana, ada konsep nasinya, aku mau nasinya agak sedikit strong ya, lempahnya mungkin kita bisa sesuaikan gitu loh Mbak.
Itu sih. Menarik ya, jadi bisa ngikutin taste dari para klien juga nih ya. Karena gini sih Kak, masing-masing kita kan pribadi kayak aku nggak suka pedes, Kakak suka pedes, kan beda-beda ya. Nggak mungkin bisa semua juga diikutin sama pihak restorannya. Nah, tapi gini, kembali lagi Mbak, yang nama masakan seperti yang saya juga di proses sebelumnya, yang namanya masakan restoran atau bukan hotel, dia plate, dia stabil. Ada matanya bukan stabil, dia standar, dia nggak pedas, nggak manis, nggak juga nggak asin. Nanti ada kondimen tambahan seperti sambalnya, kemudian seperti mungkin kayak acar. Itu nanti dengan itulah mungkin bisa membuat nasi ini bisa pedas, atau bisa nasi ini apa istilahnya bisa asin. Tapi emang kita buat standar sih, standar dia gitu nih. Nggak pedas dan juga nggak asin. Menarik banget ya, dapat ilmu lagi nih kita nih. Terima kasih. Apa sih Bang yang membedakan antara, kita tahu nih Bang, di Medan ini ada beberapa macam restoran yang berjenis Arab seperti ini. Menu-menu makanannya juga mungkin hampir sama ya. Yang kita tahu masyarakat umum pasti tahu ya biryani. Ya kan? Nah, apa nih Bang yang membedakannya gitu? Jadi para Tribuners ini bisa ke sini Karena penasaran juga. iya. Alhamdulillah saat ini kita memang kita tetap konsep kita tetap standar kita ya Mbak ya. Kita juga nggak nurut standar, kita juga ngikut konsep. Contohnya ada perusahaan restoran A misalnya gitu dengan konsep seperti kita nggak usah ikut karena itu kita bukan ikon kita. Contohnya kita buat nasi biryani kita begini, ya udah kita konsep seperti ini. Dan alhamdulillah dengan konsep yang ada kita lakukan, alhamdulillah tamu juga bisa lihat kalau aku mau makan konsep seperti nasi, aku harus kemari gitu loh Mbak. Jadi bisa memandang, oh uniknya gitu Mbak. Jadi gini, kalau misal kita terlalu ikut pangsa pasar, ya mungkin contohnya kita ikut kompetitor, ya kita khawatirkan nanti itu akan jadi kita nggak punya standar yang spesial. Standar kita akan ikut-ikut. Jadi dengan konsep kita tetap standar dengan nasi yang ada, contohnya kan nasi biryani mandi konsep kita seperti ini. Konsisten Dengan yang punya kita punya, alhamdulillah itu menjadi istilah kekuatan kita ya Mbak ya. Kayak ikoniknya jadinya. Jadi kemarin tuh komen ada beberapa tamu yang bilang, saya kalau kemari saya rindu dengan masakan Arab. Aduh. Alhamdulillah. Jadi ada baru kemarin itu ada rombongan mereka duduk di restoran di ruangan VIP yang tadi kita lihat Mbak ya, dia duduk di situ, dia makan nasi kita, alhamdulillah tuh mandi dan biryani. Langsung saya tanya, kamu gimana komen feedbacknya Pak? Alhamdulillah saya serasa kembali ke Madinah saya. Pas banget. Ya mungkin kalau beda-beda tipis ya mungkin maklumi, tapi ini rasa dominan dia pas. Jadi ya alhamdulillah kalau kami makan ini sepertinya kami kembali di Madinah kemarin. Jadi makin penasaran aku Pak sama Gimana rasanya ya kan? benar. Nah ini Pak, jadi kan kalau orang mungkin udah dengar dengan keunikannya dari Al-Jazeera, terus makanannya yang banyak banget, taste-nya yang luar biasa, yang Bapak omongin tadi, jadi penasaran kita kan. Jadi untuk orang mungkin ada Tribuners yang kepengen datang ke sini, ada nggak sih Pak promo-promo yang bisa disediakan untuk para itu paling penting Tribuners? Paling penting, ini paling penting dicatat karena hari ini Bapak langsung mempromoin. Jadi promo kita sekarang yang lagi berjalan yang alhamdulillah sudah berjalan sekitar beberapa hari yang lalu, itu namanya paket Al-Jazeera Package. Yang pertama pakai Dubai itu untuk berdua, Yamani untuk berempat, Turkish untuk berenam. Tapi nggak ada paket belum nggak ada ya Mbak ya. Nah, paket itu tadi di selingan pertanyaan sudah langsung macam mana yang sendiri makan sendiri, apa harus minum air putih aja Mbak? Atau gimana ditemenin abangnya. Iya langsung diterangin. Langsung saya review gitu Mbak ya gimana. Jadi gini paket kita ada 3 paket ya Mbak ya, pakai Dubai itu berdua, alhamdulillah itu sudah ada nasinya dan juga ada item tambahan kayak dessertnya, bukan dessertnya dessert, satu lagi ada namanya tambahan item yang main course-nya. Kemudian sudah ada minumnya. Yang kedua itu paket Yamani, dia lebih banyak, itu berempat. Dan kemudian paket yang Turkish itu berenam maksud saya. Nah di situ paket di sini Mbak itu apalagi paket Turkish ya Mbak, itu dengan berpaket berenam orang makan itu kita kasih banyak. Dari nasinya, dari mix grillnya, kemudian dari namanya shawarma sudah ada di situ, kemudian sudah namanya minumnya sudah ada di situ. Jadi kita bilang dengan spending dengan harga yang kita offer di paket kita untuk berenam bisa dikatakan itu bisa terjangkau. Boleh tahu nggak sih Bang mulai dari berapa? Harganya berapa tuh masing-masing paketnya? Gitu. Biar jadi, bisa tahu nih Tribuners langsung. Iya betul. Jadi baik paket kita yang pertama yang pakai Dubai itu ada dimulai starting untuk berdua itu 188.000.
188.000. Sekelas Tapi banyak restoran. menu mall, banyak yang keluar Kelas gitu. restoran harga segitu itu Sekali-sekali nggak apa-apa mall. itu udah murah loh kak. Iya. Tapi ingat ya Mbak ya, supaya kita misalnya 188.000 itu belum ditambah tax TP. lagi. Itu standar ya Mbak ya. Kemudian paket kedua itu 336.000. Itu untuk Itu 4 orang. 4 orang. Kemudian paket yang selanjutnya paket berenang tuh 588. Itu untuk berenang. lebih murah Bayangkan lagi ya. itu 6 orang dengan paket 588 kita bagi 6 berapa kan nggak gitu Iya. banyak sih sebetulnya. Bagus kalau misalnya kalian mau datang berdua, ngajak aja lagi temennya sampai 6 orang, lebih murah. Tapi kalau soalnya. yang pakai-paket gini jadi teringat buka puasa loh. Iya benar ya, jadi kepengen cepet-cepet puasa. Jadi pengen puasa lagi ya malah. Iya. Puasanya nggak ada bolong kan kak kemarin? Alhamdulillahnya Ada sih. sih. Bang, ngomong-ngomong nih, untuk promonya itu berlaku sampai tanggal berapa ya? Sebetulnya takutnya yang nonton bang dari luar kota baru mau datang udah habis promonya bang. Kalau promo kita sih kita masih bisa tahan mungkin kita bilang itu 3 bulan sementara ini dulu. 3 bulan ya bang. Sementara, Dimulai dari bulan ini. ini bulan ini. Tapi by the way itu term and condition apply ya Pak ya. Sepatu ada perubahan kita akan announce lagi. Dan kita juga akan announce ya apabila mungkin contohnya kayak paketnya sudah tidak berlaku lagi, kita akan announce. Mungkin dengan kita akan posting di IG kita, makanya follow Instagram kami. Langsung Udah ya. follow. Udah Follow Instagram kami. Follow Tribuners. Kalau Sudah di- harus follow. Follownya di mana tuh bang? Nama Instagramnya Nah, bang. nama Instagram kita itu di Al Jazeera Resto Cafe Medan. Facebooknya bang. Ada. Di bawah juga ada ya? Facebook kita Al Jazeera Restoran Cafe. Nah langsung aja lihat promo-promo terbarunya nih. Di situ pasti ada ya promonya. Ada promo-promo kita. Bang, pertanyaan terakhir nih, penutupnya nih Mall. Penutup edition berarti ya? Iya. sebelum kita review nih, Mall. Oke, siap. Karena udah jam makan siang, Iya, Mall. siap. Takutnya gini, Mall. Tribuners. sabar. Ini udah kesel soalnya Pak, ya. Bang, ada nggak sih menu utama, menu andalan si Al Jazeera ini? Ini dari segi nasi atau non nasi? Boleh dari nasi, dari dessert, atau Nah. dari mana, Bang? Kalau untuk nasi dari hasil evaluasi kami untuk saat ini memang dari presentasi biryani sama mandi. Mandi, berarti nah kita mandi, mandi, Bang? mandi bukan manis dingin dan bukan mandi ya Mbak, Nah, ya. bahasa Medan mandi, teh manis dingin. Medan kali kan, Medan kali. Mandi ini adalah nasi beras basmati juga dasarnya, kemudian dimasak dengan catatan yang rempah tidak banyak. Rempah tidak banyak. Beda sama biryani. Dasar memang beras basmati juga, tapi dia rempahnya lebih banyak daripada mandi. Oke. Dan beras mandi ini dia lebih dari segi warna dia nggak gitu kali coklat seperti biryani, dia mungkin agak keputihan dan lebih light dia, lebih ringan. Jadi cocok untuk anak-anak, mungkin cocok yang bagi tamu customer kami yang banyak yang milih mandi ini, yang dia nggak suka nggak tahu banyak rempah, dia suka mandi. Atau presentasinya kalau kita biryani sama mandi, pesannya kalau 100 biryani itu menurut kita sekitar 60%. 40% itu biryani ya. Karena mandi laham itu berarti mandi laham itu kambing. Oke. Dujes itu ayam. Kalau bilang saya minta mandi laham, berarti dia minta nasi mandi dengan kambing. Oh gitu. Gitu namanya. Kalau Mandi saya minta laham. mandi dujes dengan ayam. Kan laham kambing, dujes ayam. Biryani laham berarti biryani dengan kambing. Mandi Nah, dujes. kalau pesannya Bang mandi Bang, Mandi. itu gimana Bang? Nah, kita akan tanya pasti dong, mandi dengan daging kambing atau daging ayam Ibu? Teh manis dingin rupanya. Bang. Oh gitu. Pernah nggak sih ada kejadian gitu Iya. bang? Oh pernah. Ini Medan. Singkatannya itu luar Manis. biasa. Ada dua kejadian saya hadapi. Pertama kemarin waktu saya tanya, Bu, saya pesan mandi sama Mbak. Bilang, saya pesan manis dingin Mbak. Oh boleh Mbak pesan mandi, entah manis dingin. Tapi Mbak nasi biryani ya, saya bilang gitu. Yang satu lagi yang lebih lucu saya pernah hadapin. Karena mungkin namanya mandi kan mungkin orang Medan mungkin atau customer kita mungkin belum paham mandi itu apa, bisa gitu Mbak ya. Mandi, dia dulu bingung. Ini mandi apa Mas? Mandi Bu, beras. Bahan nasi mandi. Oh, gitu dia kan. Saya kira paham. Oh, kalau gitu saya minta 1 gelas. Udah ketahuan banget nggak pahamnya. Oh alah, ketahuan. Malu Untung- bertanya jalan-jalan. Untung dia, saya pesan 1 gitu. Kalau 1 gitu sampai kan mana gelasnya gitu, baru gitu. Untung belum dibuat ya. Tapi Bang, akhirnya saya jelasin alhamdulillah. Oh, no, berarti itu beras tapi ya nasi juga ya katanya. Itu Tuh Tribuners, jangan sampai salah lagi. Malu kan ke Al Jazeera masa bilang mandi. Iya, masih jadi manis dari dingin sini masih tuh mandi. berkonsep mandi itu cuma bukan minuman, Bang.
Ada juga berasnya. Tadi kita kena jong juga soalnya kan. belum Iya ada. benar. Tadi kita sebenarnya di belakang layar gitu juga sih kak kalian. Iya. Jadi di depan layar kelihatan pintar. Tapi yang penting kami udah kasih info ke Tribuners Iya. kan. Nah, Bang, Oke. untuk reservasi nih kalau misalnya ada acara atau misalnya kita ulang tahun, Ah, mungkin kami bisa untuk pesta, Pesta mungkin saya kemana nih, Bang. gitu. Oh, Pesta siapa? kalau misalnya ada pesta seperti itu, kalau misalnya ada reservasi, kami itulah kembali Mbak. Ya kalau tamu customer itu mau kontak ke kita, saya dan pribadi sendiri saya juga nggak gitu berat nama HP saya kasih ke klien. Oke. Karena itu aset. Yang kedua juga kita punya nomor kontak person dihubungin, di IG kita sudah ada nomornya. Oke. Kemudian di IG juga bisa pesan. Tapi kebanyakan tamu-tamu yang sudah dekat sama kita kontak langsung. Aku pesan ini, aku pesan ini. Nah, untuk ulang tahu tahun, alhamdulillah sudah ada. Apalagi arisan ya Mbak, ya Mak Cu, arisan. Ya ampun, Bu Ibu suka banget arisan. Juga banyak. Cocok. Jadi kalau misalnya mau ke Al Jazeera langsung kemana Bang? Di jalan mana? Jalan kayak Haji Wahid Hasim, nomor 66 strip 19. Yang kalau mau lebih mudah dekat Ucok Durian. Dekat Tribun Medan juga. Dekat loh. Tribun Medan. Oh gitu ya. Tadi kita kesini jalan kaki. Jalan kan? kaki mau Biar habis saking kalorinya dekatnya. tadi mau nih karena kita Supaya mau review. lapar sih. Pantes saya nggak gemetar tadi gitu ya. Jadi makasih Oke. banyak Bang. Iya, makasih Oh, banyak. sebelum kita tutup, boleh Bang ada pesan untuk Iya, Tribuners kira-kira yang nih, ada Bang. di rumah yang lagi nontonin kita. Dear Tribuners. Iya. Ini surat nih? Bukan Dear Diary. Dear Diary ya, Dear Tribuners, bagi yang untuk yang mungkin mau mencoba restoran kita, untuk makan di restoran kita, kami dengan senang hati, very welcome banget kepada Tribuners. Ingatlah bahwa kita punya konsep makanan yang mungkin khas, yang mudah-mudahan akan membuat Tribuners akan kangen balik ke kami lagi. Terima kasih supportnya ya untuk kedepannya. Oke, terima kasih Iya, banyak, makasih banyak. Bang. Bang, kami izin langsung review boleh ya Bang? Boleh. Buat Tribuners jangan kemana-mana, mungkin kalian bisa ngeliat kami review makanannya ya. Iya. Itu yang paling nggak kita tunggu ya kak. Benar. Oke. Wih, bagus ya Mo? Iya, ternyata ini dia tempat yang tadinya yang kita sebutin tadi tuh waktu talk show kan ada tuh yang satunya kan tempat untuk Duduk di permadani terbang. lesehan gitu, permadani terbang. Kalau yang ini khusus VIP-nya. Oke, boleh dicoba nih, Tribuners. Ternyata ini bisa kita buka juga, jadi bisa gabung, bisa lebih rame lagi. Molly sering jual properti atau gimana? Ini kita bisa sih, bisa. Jangan lupa langsung dihubungi nomor itu juga Bang. Oke, Tribuners, pokoknya jangan kemana, ini ntar lagi makanannya udah bakal datang, kita bakal review makanan dari restoran Al Jazeera. Oke. Aduh, banyak banget Kak, yang Iya, harus kita bingung review. nih. Mulai dari mana nih Mol kita Mol? Ini sanggup nggak sih kita bisa Tapi jangan salah Mol. Ini semua namanya beda-beda dan karena pasti ada Arab-Arabnya juga Mol. Iya ya, pasti kita butuh Iya. kita butuh ahlinya nih Kita untuk harus tahu nama-namanya nih. komposisinya apa aja nih. Mol. Benar. Kalau gitu kita panggil aja langsung Iya, ya. langsung Bang Lukman. Bang Lukman. Bang Lukman. Sini dong. Ya, Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, my name is Lukman Helmi. Look man and help me. Gitu. Oh iya, oke. Oh my oke. god. Baik, terima kasih ya Mbak ya. Ini Oke, menu-menu siap, kita. Bang. Makasih juga. Iya. Iya banyak kali ini menunya. Bang izin Bang. Boleh Boleh tahu nih kira-kira ini apa namanya dan Boleh. komposisinya apa nih kira-kira? Boleh. Jadi gini saya akan satu-satu untuk menunya Mbak ya. Kita Oke, mulai siap, dari yang namanya di appetizer. Appetizer. Yang mana aja tuh, Bang? Nah, appetizer itu mulai dari yang namanya sambosak. Nah, Ini. seperti ini. Ini Benar. sambosak, ini sambosak ayam. Sambosak ayam. Jadi di dalamnya kulit lumpia, ayam dibalur dengan kulit lumpia. Kemudian ada shawarma. Ini shawarma sebelah sini. Oh, shawarma. Shawarma. Ini yang tadi mirip kebab ya, Bang? Iya, Oke. betul Mbak. Nah, Ini shawarma Nah, seperti ini, kambing. Awas nanduk Mbak ya, kambing. Oh my god. Ya. Takutnya dimakan nyeruduk di Nyeruduk dia, oke. itu Karena dia. saking enaknya gitu. Nah, maka jadi namanya shawarma dan shawarma kita dilengkapi dengan kentang ya, kentang goreng fried rice. Kemudian setelah masuk appetizer, kita masuk ke yang namanya satu lagi ada. Ini sebetulnya bukan termasuk appetizer, tapi itu bisa dikatakan appetizer. Dia fatayar kurma. Oke, Ini fatayar. roti isi kurma. Oke. Apa namanya tadi Fatayar? Fatayar. Oke. Fatayar Namanya kurma. susah ya? Iya, Kak? karena
Dari Arab juga dia Ya. Rusia bang ya. Sama namanya Luqman Arab. Oh my iya. god. Luqman. Bang, isinya apa nih, Bang? Isinya kurma. Isinya Kurma, berarti berbentuk selai atau Dia- buah potongan kurma di dia dalamnya, slice Bang? di dalam. Oh, slice. Dia enak banget, coba tes Oke. manis, gurih. Manis kayak kami ya bang. Dia manis seperti nggak moli dan Mbak Lani. oke. Kemudian jangan lupa menu yang salah satu yang paling terbaik kita itu namanya makarona bechamel. Ini termasuk appetizer juga. Nah, Dia sudah masuk main course kita nih. Oh, ini Dia- main course. Dia main course tapi dia pasta ya, pasta. Dia bentuk pasta penne di bake, cream di bake dengan dia dipanggang ya dengan Oke. dalamnya ada daging cincang kambing. Nah, ini Oh, kelihatan nih dagingnya. Khasnya Al Jazeera. Oh, Daging cincang kambing oke, khas oke. Jazeera punya ya. Oke. Kemudian kita masuk ke nasi. Nah, ini dong Mbak yang kita bilang tadi mandi-mandi itu. Oh ini ya mandi, bukan teh manis dingin Bukan mandi, kan ada di Nah, sini mandi ternyata ini mandi. ini dia. Nah, mandi dan sebelahnya itu biryani. Nah, Biryani agak kita bisa lihat kecoklatan. bedanya ya, Bang, ya. Nah, Warnanya udah beda ya? Warnanya beda. Nah, jadi kalau kita bilang yang ini namanya mandi dujaj. Inilah nasi mandi dengan ayam. Oke. Dengan Ayam. Nah, Oke. ini sedangkannya yang ini Biryani. biryani lahem. lahem. Bisa tapi itu bisa tadi kambingnya. iya kambing. Bisa juga mandi bisa juga laham dipindahkan ke bisa juga mandi laham bisa Tapi kita bagi dua aja nih. Porsinya Nasi banyak ya bang. Oh, Bisa ini, Iya. jadi ini Ini satu porsi, Bang? Ini porsi untuk berdua, medium sebenarnya. Jadi untuk jomblo makan sendiri ya bang? Dibagi dua single. Oh, Nah, oke, ini ya tadi ya mandi. Kasihan ya jomblo dari tadi dihujat terus. Saya aja penasaran. saya. Nah, kemudian kita kembali ke kari Ini kambing sih aku kita. penasaran. Nah, loh ini. Kari ini kambing. dia, Nah, kari kari kambing kambing. kita pasangannya Arabic bread kita. Arabic lihat. Nah, pertanyaanku satu sih Bang, cara makannya gimana ya? Nah, cara makannya Dicocol, Bang. kalau kita lihat di TV-TV Ini ada ya. dagingnya, coy. Nah, jadi gini, Arabic di slice rotinya. Dicocol. dicocol gini ya bang? Cocol lah bahasa kita dicocol. Cocol, oke. Dicocol, Oh, makan. dagingnya tinggal makan gitu aja berarti. Makannya boleh saya bisa kadang Bisa dipakai tangan gini bisa iya. ya. tapi Bercanda Tribuners. tapi kalau bisa saran saya mungkin kambing bisa kan ambil garpu kita bisa slice kita ambil kambingnya bisa kita bagi aja. Oke deh. Nah kemudian kita ke minumannya Mbak ya ke Oke, minuman kita. minumannya ini ada Nah apa nih, Bang? ini Adeni medium pot namanya. Oke, Isinya nah. susu dan ini salah satu kalau kita bilang cobain dulu. teh susu ya tapi dia Arab khas Arab. Dalamnya ada campuran rempah-rempah ada yang kapulaga dan ada kayu manis. Hampir mirip bandrek ya, Bang? Hampir, tapi Berarti dia ada campuran susunya juga. ada ya, campuran Bang? susu dan teh. Teh kita teh Arab ya Mbak ya. Iya, benar. Kemudian ini yang ini Arabic tea pot. Nah ini ya, yang ini. Oh, ini kayak teh biasa ya? Nah ini sebetulnya menu pamungkas Mbak ya. Menu pamungkas. Pamungkas banget karena bagi yang Teh mungkin loh, habis- mandi ini mandi sesungguhnya mandi. Nah, inilah kita bilang kalau setelah makan daging, kami sarankan ambil minum Arabic pot karena dia campur dengan daun. Menetralisir ya, Bang. Dia campur dengan daun mint dalamnya. Oh, jadi ini ada minnya. Ada mintnya. Oke, aku coba deh kalau gitu. Jadi dicoba disilahkan, agak sih dingin adem. Tapi bagi habis makan daging mungkin bisa menetralisir dan mungkin lidahnya bisa lebih Nah aman. itu yang paling penting, mengembalikan rasa Nah, lidah. aku penasaran yang ini Kembali juga ke Bang. awal. Nah, ini kita kurma jus kita. Jus kurma. Ori Ini, ya. oke. Ada yang ori Tanpa campuran gula ya, Bang? Iya, ada juga yang dia nanti ada juga yang kurma jus yang kita including dengan milk dengan Oh, susu. gitu. Tapi ini kita buatan yang ori. Tapi yang tanpa kalau susu. untuk yang diabetes ini kira-kira nih Bang, dia bakal mengurangi konsumsi gula. Nah, Iya. cocoknya untuk makanan Jusnya yang gimana? bisa dia sepertinya kalau kita bilang kayak gini ada kurma, jus kurma dia mungkin tanpa gula. Tapi memang masih ada gula tapi nggak banyak sih persentasinya. Oke. Tapi karena dasarnya udah manis sebetulnya. kayak kita udah manis. Seperti manis Mbak Molin dan Mbak Lani. Iya gitu ya. Selanjutnya itu yang ingat baik kita tetap menjalankan prokes yaitu lihat. Siap. Contoh lihatnya kayak Nih, sendok kita. sendoknya. Nah, sendoknya juga ada Nih, direndam air panas air ya, panas Bang. ya. Jadi- Kalau kurang air putih boleh minum nggak, Bang? Oh, iya. Hati-hati kecil ya Mbak ya. Nah, untuk sambalnya sendiri, Bang. Nah, ini namanya kita bilang salatahar, ada sambal hijau. Oke, Iya, dan Mbak, ini ya, ada sambal merah ya, Bang ya. Nah, ini bisa dicampurkan ke pas kita makan nasi biryani atau mandi. Oke. Baik, makasih Mbak, selamat makan ya, Mbak, Kita ya. review ya, Bang. Kami izin kami Assalamualaikum makan nih. warahmatullahi Kami makan dulu ya Bang. Waalaikumsalam. Oke, kalau gitu kita langsung mulai aja di appetizer tadi ya Kak. Iya, appetizer. Appetizer. Ini Nah. tadi roti isi kurma. Mm. Nih, aku coba yang ini sih Kak. Iya, Coba ini dulu ya. boleh. Boleh kan Kak? Boleh. Kakak kok kayak kepengen gitu. Nanti belakang. Oh ya oke. Aku dulu ya kalau gitu ya. Ini namanya sambusa. Sambusa isi ayam. Kita lihat isinya apa. Mana tahu ayamnya itu? Gurih kali suaranya Kak.
Crispy Mol. Oh iya, crispy kok gurih. Nah, Tribuners bisa lihat langsung nih isi Yang ayam. gurih maksud saya. Padat. Kak enak. Yang ini enak gurih. Jadi saya bilang ini enak gurih, tapi yang saya sebutin itu gurih. Kan jadi terbalik-balik. Yang ini asin, lebih Manis. dominan asin, dan ini lebih dominan manis. Ini manis. Nah, macam hidup kita ya Mol ya. Manis asin ya. Iya, Pahitnya mana? nanti belakangan. Oke, terus ini ada minumannya juga. Iya, aku tadi udah minum segini Mol. Aku tadi juga ada coba, jadi memang kata Bang Lukmannya kan ini bikin netralisir untuk kita Setelah kita makan daging-dagingan ya. Jadi memang iya, memang terasa banget Kak minnya. Nah, Betul-betul sedangkan bikin ini seger gitu. lebih mirip bandrek. Ini kayak teh tapi kayak memang betul-betul daun mintnya. Terasa ya Mol. Enak-enak. Hangat di dalam berarti. Sangat, peluan mantan ya. Enggak sih. Nah, selanjutnya kita ada yang nyobain namanya shawarma kambing. Benar. Nah, ini mirip yang tadi Bang Lukman bilang, mirip sama yang namanya kebab. Kebab. Nah, bedanya mungkin kalau kebab itu dibakar, yang ini nggak dibakar kulitnya. Mungkin ya, coba ya Kita cobain lihat ya, Mol. Boleh. Penasaran sih, Mol? Menggiurkan sekali nih. Tribuners Iya, nggak ada benar-benar. yang selera nih lihatnya nih. Langsung Jadi aja dia dihidangkan ke daerah ya. Sama kentang, Iya. terus ada sausnya juga. Pelengkapnya, Mol. Ini kita coba dulu ya. Dicocol juga nih. Dicocol sebenarnya. ya. Bismillah. Ini ada sausnya 2 nih ya Kak. Gimana, Mol? Tribuners nih enak. Memang benar hampir kayak kebab ya. Iya. Tapi bedanya mungkin kulitnya lebih tebal daripada kebab. Nah, Isiannya jarang kan? Memang pernah lihat kebab isi kambing. nah di Indonesia lebih dominan sih ayam. memang. Benar sama sapi. Terus di dalamnya ini ada paprika dan bawang bombay. Nah, setahu aku sih tadi Bang Lukman bilang dagingnya udah dimarinasi dulu. Mol. Kalau misalnya kebab kan enggak kan. Nah, patut dicobain. Lumayan sih. Enak. Enak kok ya. Enak ini. Ini aku coba kentangnya deh kalau gitu. Oke, kalau gitu aku mau coba nasi. Aku mau nasi mandi. Aku nasi biraninya. Nasi mandi isi ayam. Aku yang lahem kalau nggak salah ya. Kalau Oke, nggak kita salah cobain sih. ya, Mol. Laham gitu deh. Mol tapi ini Agak nggak susah habis, banyak banget. Lihat nih tadi kan info dari Bang Lukman ya untuk 2 orang Kak. Paketnya yang medium tuh. Nah sebenarnya kalau misalnya orangnya tipenya lapar banget sih ini habis sih pasti sama 1 orang. Jadi Tribuners daging kambingnya tuh gede sama nih daging ayamnya juga besar. Jadi jangan takut. Ada 2 potong ya, Mol ya. Ada 2 potong. Karena tadi kan untuk 2 orang. Ternyata si nasi mandi ini lebih arah agamanya sedikit ya. Iya kan? Tapi memang aroma rempahnya itu tetap terasa sih. Mol. Tetap terasa ya. Tapi katanya tadi birani ini kan yang lebih kuat, strong. Benar. Ini aku coba ya. Coba, Mol. Jadi untuk rempahnya memang untuk yang birani ini lebih terasa banget. Kalau ini kan manis. Iya. Ini ada manisnya tapi nggak terlalu manis sekali. Jadi memang lebih strongnya itu di rempahnya Kak. Nah, berarti untuk Tribuners ini boleh cobain yang mandi atau yang suka pedas boleh yang ini ya, Mol ya. Tapi nggak pedas banget Nah, juga sih. banana juga cocoknya yang ini juga sih. Tapi kita bisa tambahin Iya, cocolan nah. dengan cabenya ini, Nah, sambalnya. Benar, cabai hijau ya. Tapi Tribuners aku mau kasih tahu kalau yang daging kambingnya ini tuh lembut banget, nggak keras, nggak susah dimakan. Jadi enak. Untuk daging ayamnya gimana Kak rasanya? sama lembut dan lebih terasa. Lebih terasa dagingnya ya. benar. Oke. Nah, selanjutnya nih, Mol, aku mau nyobain namanya makaroni bechamel. Nah, yang isinya tadi adalah cincangan daging ayam kambing. sepertinya. Oh iya, daging, salah. Maaf ya, Salah. Tribuners. Ini pecinta ayam kayaknya ya. Kalau saya pecinta kambing sih. Nah, ini seperti kayaknya sih di dalamnya juga ada makaroni juga ya. Nah, ini. Memang ada makaroninya, terus dia di bake gitu katanya. Iya, benar. Kelihatannya sih dari sini kayak yang banyak banget isi. Jadi kok Benar. satu ini sendirian habis. Full. Nggak habis sih kalau aku karena banyak kan, bisa bagi 2 juga. Gimana nggak rasanya? Kejunya meleleh mau sampai mendalam. Iya. Serius. Dan nggak ada aroma bau kambingnya, Mol. Itu dari tadi. Aku sampai lupa bilangin ke Tribuners. Jadi dari tadi aku makanin yang ini ada kambingnya, terus aku ada coba juga yang Kadang ini. ada yang bau anyir ya, Mol. Anyir harusnya kan terasa kan bau kambing itu kan. Tapi dia tertutupi dengan
Tapi ini bumbu semua rempah-rempahnya makanannya nggak ada semua, bau benar. rasa kambingnya, termasuk yang ini loh. Padahal Nah kan- itu jadi ada aroma bau kambing itu bisa buat enak mal. benar. Jadi tesnya Ilfil dari langsung, ya Al kan, Jazeera ini benar-benar Luar biasa. mantep. Oke Kak, aku mau coba yang kari kambingnya ini sekarang. Yang kari kambingnya itu dimakan dengan roti Arabic bread sih namanya lebih tepatnya. Jadi katanya kata Bang Lukman ya, cara makannya ya. itu di ini terus Cocol. dicocol. Agak banyak sedikit mal bumbunya mal. biar Oke terasa. siap. Gimana mal? Ini kari kita pada umumnya itu tidak terlalu banyak rempah ya, nggak terasa, nggak strong rempahnya. Nah, yang ini tuh sama kayak nasi ini tadi, memang identik dengan rasa rempahnya yang terasa. Oke. Dan tapi pedas. Kalau ini Pedas, tadi nggak pedas Kak. Apa pedasnya? Ini agak sedikit pedas dan enak tapi. Yang pedas bukan si dagingnya Nasinya. ya, tapi nasinya ya. Karena mungkin Perpaduan yang pas. karena kan dari rempahnya, karena masakan dari Arab ini kan identik dengan rempah nih. Ini benar-benar kuat sih, memang enak sih ini. Enak. Dagingnya dicobain mal. Oh boleh. Coba dagingnya ya. Kayaknya sih lembut juga sih. Iya ini lembut nih. Iya, Ha. langsung bisa di ini Potong Mal, ya. pakai Empuk sendok. ya mal ya. Coba Anda bayangin saya Nanti bisa kita memotong tanyain ini langsung pakai sendok. Langsung kita tanyain sama Bang Lukman. Apa sih resepnya bisa empuk kayak gini? Tadi lupa kita tanya mal. Itu rahasia perusahaan Begitu nanti, kita Kak. keluar kita eksekusi mana tahu buat semur daging mal jadi kan tahu. Nanti ketahuan. Oh iya. Siap. Masih ada orang di situ. Jadi Tribuners sama kayak daging-daging kambing yang lain, tidak terasa anyir, nggak bau daging kambingnya, aman, enak. Ini enak. Untuk yang suka pedas ini recommended sih. Netralisir dulu mal dengan Oke tehnya. siap, ini enak. Cheers, Penetrasi. Oh siap. Jadi buat Tribuners yang kepengen rasa juga kayak kita, bisa langsung datang di restoran Al Jazeera di Jalan Kiai Haji Wahid Hasim. Tepatnya dekat Pucuk Durian. Iya, katanya. langsung aja ke sini. Semua recommended. Nah, satu lagi mall bakal ada namanya dessert. Ada dessertnya lagi Kak, Ada. udah kayak gini banyaknya. Ada mall. Masih sanggup mall? Oke, aku kalau untuk demi nyobain makanan dessertnya aku rela sih. Oke. Apa sih dessertnya itu? Kita panggil Boleh? Abang. Gitu ya cara manggilnya ya. Yang pasti yang ganteng lagi nih Oh datang. iya, ini dia. Abang. Halo, dianterin dessert loh Oke, kita. Bang. Apa nih? Wow, banyak ya. Kok kita tadi bilangnya nggak ada ya, Baru Kak? pertama mall. Jadi ini Mbak yang itu kita yang disebut Mariam Bread and Ice Cream. Oke, Mariam Bread and Ice Cream. Kalau bahasa kita ini roti. Roti, ha. Kayak roti canai. Itu aku bilang gitu. Oh, oke. Kita kan Mariam Bread di sini. Oke. Nah, jadi ini ada sweet and ini buat tambah kita satu lagi dessert kita. Jadi dia seperti kayak ini kayak omali. Seperti omali, tapi dia ada kasih cherry temannya. Oh, gitu. Nah, seperti ini Tribuners. Kelihatan nggak ya? Cantik ya. Iya, Bang, boleh tahu nggak sih yang dari ini tadi di nasi si mandi ini juga ada nih. Nah, di sini juga ada. Sebenarnya kupikir ini tadi jagung lah, Bang. Ini juga ada nih. Nah, Iya, ada juga ya. Kismis itu salah satu identik garnishnya untuk Arab style. Oh, gitu. Jadi kita pakai nasi mandi atau nasi biryani, Oke. dia harus tambahan kismis Sebagai pemanis. sebagai pemanis. Macam kami ya, Bang. Oke. Makasih banyak Bang Lukman. Aduh, Oke, repot-repot Bang enak nih Lukman. dessertnya nih. Ini Kita ada es cobain krim ya, ya, Bang. bentar Bang. Sekali lagi Bang aku tanya, ini ada es krimnya berarti ya? Ada es krimnya, iya. Dia meleleh seperti meleleh hati saya. gitu. Karena ini panas sih pastinya makanya. Aduh. Langsung gemeter nih. Oh. Nah, Tribuners, sekarang kita masuk ke bagian dessertnya. Oke, Jadi di nah. dessertnya ada apa nih, Kak? Tadi aku diantarin Bang Lukman Umali. Nah, tadi aku cobain. Udah dicobain duluan ya. Karena nggak sabar, Mol. Oke, kalau ini kita ada Mariam Bread, aku mau cobain juga nih Kak, untuk Mariam Breadnya. Di Mariam Bread ini di atasnya ada es krimnya loh Kak. Gimana, Mol? Enak. Untuk dessert ada es krim manis sama dapat rotinya itu enak. Kalau yang gitu gimana? Nah, dia lembut dan seperti creamy gitu lah. Jadi nggak enak juga sih, nggak apa-apa sih sebagai penutup. Oke. Jadi sekian dulu Tribuners di Tribun Medan Cakap-Cakap khusus untuk Al Jazeera Cafe dan Resto hari ini.
Jangan lupa tonton dan saksikan terus acara Tribun Medan cakep-cakep lainnya ya Mol ya. Benar banget. Dan jangan lupa jikalau Tribuners pengen bisnisnya ini kita ulas seperti ini, jangan lupa hubungi nomor yang di bawah ini. Sampai jumpa di Tribun Medan cakep-cakep lainnya ya Tribuners. Assalamualaikum.